Allah Subhanahu wa taala dari wujudnya ini kemudian memercikkan wujudnya, lalu tersebarlah kepada alam semesta menjadi alam. Adakah di alam, Anda anggap ini alam? Anggap ini alam. Setiap sudut di alam semesta itu semuanya adalah pengaruh dari wujud Allah. Jika ada orang berkeyakinan bahwa di alam itu, baik alam badan, alam tubuh, alam zahir, alam batin, urat, tanah, air, semuanya, bahwa di situ ada selain Allah, berarti ada Tuhan pencipta selain Allah, musyrik. Jadi di meja ini ada percikan wujud Allah, Pak. Tapi percikan wujud yang mana? Kalau wajib hanya untuk zatnya, untuk sifatnya, sedangkan mungkin untuk makhluknya. Wajib ini zat, ya. Zat itu punya sifat. Sifat ada nama. Nama ada fiil, perbuatan. Bahasa Indonesia udah jadi fiil ya. Fiil. Wajib zatnya. Dari mana nih alam semesta? Nggak keluar dari. Inilah struktur alam. Jadi dengan sifat, nama, dan fiil itu ada alam. Maka kalau buka kitab-kitab lama, itu ulama kita supaya merasakan Allah itu ada, mereka kemudian menghubungkan 4 anasir di tubuh. Ini kalau tubuh manusia, anggap alam itu, biar gampang, alam ini kan terlalu banyak. Ulama kita sepakat, alam itu manusia besar, manusia alam kecil. Ini sekarang kita jadikan dia adalah manusia. Bansuan Pak. Mudah kok, nggak gampang, nggak sulit kok. Manusia di dalam dirinya ada 4 unsur. Udah kebayang sama Buya nih. 1 air, ya nggak? Terus lawan air, di sini nih lawannya api. Di sini ada udara, kayak Avatar ya. Sini tanah. Mau sampai ke alam mana dicari, alam yang zahir ya, itu nggak lebih dari 4 ini, Pak. Mau Bapak buka tuh Jupiter, sama. Apalagi planet apapun yang ada di alam semesta itu nggak keluar dari air, udara, api, tanah. Ulama kita dulu menyebutkan air itu kaitannya dengan nama apa, udara nama apa. Itu nggak kaku dan nggak baku. Jadi beberapa ulama menyebutkan air itu nama Allah hayat. Bisa jadi karena ada ayatnya, kami ciptakan dari air segala sesuatu menjadi hidup. Tapi ada ulama lain menganggap air bukan sifatul hayat. Berarti itu perbedaan ulama memandang. Maka beberapa buku-buku Syatari yang dijual di Makom, ada kan? Itu kok buku dijual-jual sembarangan itu, Pak. Ya, takut salah paham ntar. Harus ulamanya yang menjelaskan. Yang dijual-jual begitu itu kitab ma'rifat. Kok diobral? Ya, cincin bagus diobral atau harus di toko spesial? Cincin bagus, Pak. Iya, dijaga di dalam atau dijual di emperan? Di dalam. Itu ilmu rahasia, kasih tahu Pak, mau orang sana Pak. Saya gregetan ngeliat itu. Ini kitab luar biasa ini. Kitab pengajian diri, pengajian Syatariah. Kok dijual-jual, itu fotokopiannya jelek lah ya. Nggak ridho, kita nggak ridho ya. Maka mohon maaf, saya kalau masuk sana ziarah saya nggak nyaman Pak sekarang. Ini mohon maaf kepada teman-teman Syatariah ya.
Saya cinta dengan Syekh Burhanuddin. Tapi kok begitu cara menghormati Syekh Burhanuddinnya kok gak hormat gitu. Kitab-kitabnya dijual sembarangan. Ya. Akhirnya kesan-kesannya sudah, kalau kesana tuh begini kan. Ya itu ujian bagi kita yang ziarah. Cuma jangan gitu-gitu amat lah, diatur lah itu. Ya. Tapi ya kayaknya aneh ngomong ini dimarahin orang juga deh kita. Enggak, ini kita sebagai pencinta ulama-ulama thariqah, terutama Syekh Burhanuddin. Ya. Kalau enggak kita yang negur, siapa lagi Pak? Mau ditegur sama Wahabi. Kalau Wahabi langsung syirik kata dia. Orang bagi kita ziarah begitu enggak mau syirik, cuma caranya bikin enggak nyaman. Enggak nyaman, saya enggak nyaman ziarah di situ. Makanya cuma berapa 2 atau 3 kali bisnis. Udah enggak nyaman ke sono. Ya. Kita ziarah lewat dari mobil aja. Assalamualaikum Tuan Syekh Burhanuddin, udah gitu aja Pak, Al-Fatihah berangkat ya. Cuma ngeliat dari jauh aja udah. Baik. Inilah inti pengajian daripada Syatariah. Cuma sayangnya ada yang salah paham. Maka muncullah kitab Tanbihul Masyi. Ya. Ini nih disebut, ini hayatnya Allah, ini apanya Allah, ini sifatnya apa gitu ya. Jadi di tubuh kita ini semuanya ada nama Allah. Emang nggak usah jauh-jauh, di air ini ada nama Allah kok. Kalau tidak ada nama Allah di alam semesta, maka alamnya hancur. Pohon kalau sudah mati berarti dia sudah berhenti menyebut nama Allah. Hewan kalau mati berarti dia berhenti menyebut nama Allah. Itu bedanya sama kita. Kita nggak nyebut nama Allah secara kesadaran. Cuma darah yang ngalir itu pada nyebut nama Allah itu. Sayangnya kita nggak paham. Namun zikirnya bukan zikir ikhtiari. Jadi zikir itu ada 2. Ada zikir ikhtiari, ya, zikir. Ada yang disebut ikhtiari. Ikhtiari itu kesadaran sendiri. Saya sadar saya zikir, maka saya pilih zikrullah. Ini zikir ikhtiari. Orang yang zikir begini, inilah yang disebut salik. Apa arti salik? Orang yang suluk, yang mau menempuh jalan kepada Allah. Kan beda thariqat, beda suluknya. Cuma karena yang dominan di daratan, di dare, suluk itu berkhawal 40 hari, orang taunya orang suluk berkhalwat, itikaf. Kalau di Piaman, suluk itu ya ngaji, zikir, ngaji, zikir. Tapi zikirnya zikir ikhtiari. Nah, di tubuh kita yang disebutkan dalam kajian-kajian diri, kajian-kajian makrifat diri, darah zikirnya ini, ada nama Allah di tulang, ada nama Allah di daging. Itu kajian-kajian begitu Pak. Itu namanya zikir tubuh ittirari, ya. Ittirari pakai do. Do itu nulis ininya apa? Ini ya? DH. Ittirari apa artinya? Zikir bawaan, zikir terpaksa. Tubuh ini tetap menyebut nama Allah. Makanya dia sama kayak air, kayak tumbuhan, kayak pohon. Sama. Kalau enggak, dia mati Pak. Jadi jantung kita kalau berhenti zikir ittirari, mati. Di kapan orang mati? Dalam ilmu zikir, itu kalau dia berhenti zikir. Tapi kalau zikir ikhtiari, ini yang disebut mati sebelum mati. Ini yang disebut mati sebelum mati. Nah, zikir ittirari itulah puncak dari kajian diri, kajian Tuhfah Al-Mursalah. Nanti kalau sampai ke sana alhamdulillah, kalau enggak kita gantung. Zikir yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berkata-kata, hanya makna semata-mata. Tapi di beberapa kajian Syatari ada yang ketinggalan nomor pertamanya tentang zikir. Ternyata zikir itu ada pintunya di depan sini, di ujung kitab. Apa pintunya depan sini? Kata pengarang Tuhfah,
Kalau engkau ingin wusul kepada Allah, nah ini udah ujung kitab nih Pak. Udah ujung kitab nih. Sebenarnya kalau sampai di sini udah selesai kajian nih. Pintunya adalah ittiba. Apa arti ittiba? Mengikut kepada sunnahku, zahir ataupun batin. Tidak hanya zahir, tapi juga batin. Batin itu yang mahal. Ini pintunya. Pintu keduanya baru zikrullah. Zikir yang mana? Zikir ikhtiari. Bagaimana zikir ikhtiari? Zikir ikhtiarinya macam-macam. Nah, yang paling puncak, zikir yang tidak lagi menyebut. Dia sudah sampai tataran mengingat. Dari mengingat diangkat lagi oleh Allah kepada muraqabah, merasa dilihat. Diangkat lagi, Allah yang angkat Pak, kepada maqam ihsan. Nanti panjang di situ ntar tuh. Sekarang kita balik lagi nih. Supaya sampai ke zikir itu harus paham ma'rifatun nafs ini, bahwa di tubuh kita mengalir nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.